Memang nasib jadwal diatur untuk untungkan diri sendiri saja. Indonesia lapar juara. Indonesia main pakai bomo atau dukun, 2 kali Thailand sepak tiang gawang halang. Lawan Malaysia itu hari pun tiang gol juga yang bantu. You call yourself Asian tiger, but you're actually a monkey. Itulah cuplikan komentar netizen Malaysia yang tampaknya iri terhadap keberhasilan tim sepak bola Indonesia usia di bawah 19 tahun. Bagaimanapun, prestasi sepak bola junior di Piala AFF itu pantas kita hargai, karena memperlihatkan kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, cuplikan yang kedua adalah pandangan dari tokoh Malaysia terhadap negaranya sendiri. Dia tidak setuju jika Malaysia dinyatakan pernah menjadi harimau Asia dalam konteks kemajuan ekonomi. Menurut dia, bukan harimau, tapi jenis binatang yang lain, seperti yang ia sebutkan itu. Lalu, apa hubungan kemajuan ekonomi dengan sepak bola? Tentu saja, ada hubungannya. Semakin maju perekonomian suatu negara, biasanya juga semakin berkembang industri olahraga mereka, termasuk sepak bola. Hal itu mudah sekali dijelaskan. Di negara yang perekonomiannya bagus, otomatis pendapatan negara juga besar, dan sebagian bisa dialokasikan untuk mengembangkan olahraga. Selain itu, pendapatan masyarakat juga bagus, sehingga mereka sanggup membeli tiket untuk menonton pertandingan sepak bola. Selain olahraga, budaya populer seperti musik, lagu, drama, dan film biasanya juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian. Nah, selama ini kaum Melayu negeri kasino umumnya menganggap negara mereka sudah maju dan hebat. Kalau begitu halnya, seharusnya pula mereka tidak sulit meningkatkan prestasi sepak bola. Apalagi mereka juga memiliki industri perjudian, kasino, dan perusahaan arak yang menjadi motor perekonomian Malaysia. Bahkan ada judi khusus olahraga, seperti Sport Toto. Hanya saja, ternyata Malaysia belumlah seberapa hebat ekonominya. Dan sekarang, sepak bola mereka malah cenderung menurun. Berikut ini adalah komentar netizen Malaysia yang sebagian tampaknya kurang bisa menerima kemajuan sepak bola Indonesia. Memang nasib jadwal diatur untuk untungkan diri sendiri saja. Indonesia lapar juara. Yang buat skor pun pemain Belanda. Tania Indonesia bila tim yang dibangun tanpa politik hasilnya memang cantik. Fam tuh buang saja yang lama-lama ganti generasi baru. Sebab apa Indonesia berjaya? Sebab tak ada Midin. Tania Gufron, kamu memang layak. Kita harus akui mereka memang terbaik. Patutlah boleh bangga sebab sebahagian pemain bintang dunia sudah gabung dengan tim Garuda, seperti Kakak, Buffon, Figo, Ronaldo, Messi. Indonesia main pakai bomo atau dukun, 2 kali Thailand sepak tiang gawang halang. Lawan Malaysia itu hari pun tiang gol juga yang bantu. Dari junior ke senior betul-betul mantap sekarang ini, hakikat yang pahit untuk kita telan. Padu lagi Coach Indra Syafri daripada Sintayong. Main di tempat sendiri bolehlah juara. Sekarang ini zaman kegemilangan bola sepak Indonesia dari senior sampai junior semuanya power. Itulah komentar netizen Malaysia mengenai tim Indonesia yang menjadi juara Piala AFF. Selanjutnya, marilah kita bahas lagi, kenapa kaum Melayu negeri kasino tampak stres, dan mereka seperti tidak bisa menerima kenyataan. Hal ini karena mereka terbiasa hidup dalam dongeng dan ilusi. Bayangkan saja, kaum Melayu Malaysia selama ini merasa memiliki sejarah sebagai bangsa yang hebat, bahkan istimewa. Tapi hal ini sungguh lucu karena kaum Melayu Malaysia tidak mampu mengusir penjajah.
bagaimana bisa disebut bangsa yang hebat jika mereka tunduk dan malah memuja penjajah British? Ilusi yang kedua adalah mereka juga sudah merasa menjadi bangsa yang amat maju secara ekonomi. Itulah yang menyebabkan mereka bersikap sombong terhadap bangsa Indonesia. Ilusi kaum Melayu Malaysia selama ini, mereka itu sudah setara dengan Korea Selatan atau bahkan Jepang. Tapi hal ini dibantah sendiri oleh seorang tokoh Malaysia berikut ini. You call yourself Asian tiger, but you're actually a monkey. You're not developed. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Itu kata veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah selain memberi peringatan untuk tidak bersandar kepada ilusi. Beliau yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata, Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Tengku Razaleigh berkata ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju. You were never a nation tiger. It's only illusory. Pada 2018, Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Beliau mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Label harimau Asia dipetikai ahli ekonomi Medley Burma yang menyifatkan Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Malaysia dikatakan akan menjadi harimau Asia kelima, namun pertumbuhan ekonominya terbantut susulan krisis kewangan Asia pada 1997. Itulah pendapat tokoh Malaysia mengenai kondisi negaranya. Jadi, banyak kaum Melayu Malaysia yang selama ini hidup dalam ilusi. Mereka mengira bahwa negara Malaysia itu sudah hebat sekali dan sudah mendekati Jepang atau Korea. Padahal, kalau kita lihat dari ciri-cirinya saja masih jauh. Negara-negara yang maju umumnya memiliki sejumlah ciri, seperti memiliki patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Negara yang maju umumnya memiliki penduduk yang pekerja keras. Negara maju juga mampu menemukan teknologi baru atau minimal melakukan inovasi. Selain itu, negara yang maju, penduduknya berpikiran rasional dan terbuka. Itulah di antara ciri-ciri negara maju, dan sejauh ini kita belum bisa mengatakan bahwa Malaysia telah memiliki semua ciri tersebut. Kaum Melayu di negeri kasino malah terkesan sulit berpikir rasional dan terbuka. Mereka terjebak dalam sentimen kemelayuan dan suka berhalusinasi. Bayangkan, ada kaum Melayu yang berpandangan bahwa Malaysia gagal menjadi negara maju karena adanya pekerja asing dari Indonesia. Maksudnya, dengan adanya pekerja asing yang mau dibayar murah, maka gaji orang Malaysia tidak bisa naik. Hal itu menggambarkan pola pikir kaum Melayu negeri kasino yang amat dangkal. Dia tidak paham bahwa justru karena adanya pekerja asing, dengan gaji yang murah itulah, perekonomian Malaysia selama ini jadi berkembang. Sebab, industri di Malaysia mengandalkan tenaga kerja murah. Perekonomian Malaysia justru akan menyusut jika tidak ada pekerja asing. Lain halnya jika Malaysia mengandalkan industri pada teknologi dan padat modal, seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Mungkin tidak terlalu mengandalkan pekerja asing. Persoalannya adalah, sumber daya manusia Malaysia sendiri tidaklah sehebat Jepang dan Korea. Etos kerja kaum Melayu Malaysia juga tak sehebat mereka. Ilmuwan negeri kasino juga tidak sehebat Jepang dan Korea. Itu sebabnya, Malaysia pun akan sulit seperti Jepang atau Korea. Nah, cara berpikir dangkal kaum Melayu Malaysia itu bisa kita lihat dalam video berikut ini.
Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Karena Malaysia miskin, kami miskin karena berjiran dengan Indonesia ya. 5 juta mau kerja di Malaysia, boleh kerja di Malaysia. Nah begini, ya, apa yang berlaku di Malaysia, kebijakan yang berlaku di Malaysia termasuk mengimpor pekerja asing itu di luar kewenangan kami, kakak ya. Kami warga Indonesia tidak berkuasa untuk menciptakan kebijaksanaan di Malaysia ya. Jika Anda tak senang hati karena upah minimum, gaji minimum di negara Anda sangat murah karena tekanan dari para pekerja asing ya. Gaji upah minimum di Malaysia berapa? 1.500 ringgit satu bulan ya, 5,2 juta rupiah. Dan kalau Anda merasa itu sangat murah dan terlalu rendah ya, Anda protes kepada politisi di negara Anda, kepada pemerintah di negara Anda, kepada semua MP di negara Anda ya, anggota parlemen di negara Anda, politisi di negara Anda. Macam mana ini gaji 1.500 ringgit ya? Gaji minimum nak naikkan 5.000 ringgit, tutup sempadan, tak boleh warga asing masuk Malaysia ya. Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing. Begitulah sikap kaum Melayu Malaysia yang seperti orang bingung. Mereka tidak suka pekerja asing, tapi mereka juga tidak sanggup mengubah industri mereka agar tak bergantung pada pekerja asing. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.